Masuk. Oke, kembali lagi ke Tim Sat Channel. Untuk terus tonton videonya. Tekan tombol like, comment, share, and subscribe. like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bintang tamu nggak tahu ada. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Kan Jumat kita liburan ya. Akhir pekan untuk kita. Akhir pekan untuk kita ya. Selamat sore lah. Gimana bro? Kabarnya? Ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, kita sore ini bakal kita ngobrolin tentang masalah yang begitu kompleks. Sebenarnya malas sih, cuman kita sore ini lagi enak buat ngobrol biar lebih hangat gitu. Lagi hits-hitsnya di kawasan Pasisir ini. Apa itu? Ya, kita menyoal tentang polemik maba gitu kan. Yang lagi hangat tuh apa sih, Bro? Kayak Ini yang manusia berasap. Ya, berasap dan tak tahu tempat. Ya mungkin seperti itu. Ya, itu berawal dari datangnya adik-adik maba. Teman-teman yang udah kayak belajar yang lain, oh gue mau ngasih adik-adik gue kayak gini loh. Ada nanti yang dari keorganisasian atau hal-hal yang lain gitu. Nah, cuman sangat disayangkan beberapa hari kemarin tuh kedatangan maba yang mepet banget, udah kayak lagi nonton bioskop sama doi gitu. Oh iya. Gitu kan. Sejam 5 menit sebelum acara datang. Kalau ini bedanya cuman ini sih. Beberapa hari ya, 2 hari, sehari datang. Ada yang pagi langsung ujian. Ada yang ujian udah dapat 2 hari, ternyata baru tahu salah jurusan. Tapi yang paling membuat kita ya antara tertawa dan sedih gitu loh. Sedih karena ya kasihan salah jurusan, tertawa loh. Ini pertamanya ada yang salah jurusan dan itu apa? Akuntansi Jurnalistik. Kayaknya tapi mau ditarik reporter Indonesia. Sebenarnya kan mau ikut nanti tinggal bikin aja masuk langsung ada tiket khusus ke informatika. Ya. Yang kemarin salah jurusan jurnalistik, nggak usah ujian langsung daftar informatika. Tapi ngomong jurnalis itu keren bro, kayak Mbak Najwa Shihab, ada Pak Karya. Cuman kan ya dia nggak pengen ke situ gitu loh. Iya sih. Yang perlu setiap orang kan punya passion masing-masing. Apalagi datangnya itu ya mepet banget itu. Ya gimana orang itu dan namanya apa sih? Maju kena, mundur kena gitu kan. Ya, itu kayak film drone itu. Apalagi kalau yang ini udah 2 hari udah ujian belajar. Kan di Indonya juga belajar tuh. Yang syariah, yang usuluddin, mahwa dinul Islam, mahwa mantik, mahwa balaghah. Ternyata masuk jurnalistik. Mahwa jurnalistik. Jadi kayak gimana gitu kan? Mahwa jurnalistik. Maju kena, mundur kena. Jadi kita yang kemarin udah ngebet banget buat ngurus apa namanya masalah ijroat dan sebagainya. Itu. Ternyata udah masuk ini namanya nyangkutnya di fakultas lain gitu kan. Aku kasihan kakak-kakak senat yang udah membantu adik-adik usuluddinnya. Ada yang usul, ada yang syariah deh. Iya. Dan ternyata dia masuk jurusan apa? Jurnalistik. Ini membuat saya mungkin saran buat mahasiswa Mesir, sebentar lagi silahkan bikin senat jurnalistik. Ya. Oh iya boleh. Jadi, senat perdana tahun 2022. Nah, ini mungkin gebrakan dari Pasisir sekarang. Jadi kan Fakultas Jurnalis. Jadi kan semakin lonjakannya, kalau nggak salah tahun kemarin tuh ketika ada analisa dari BPM itu jumlah itu udah 11.000 di sini.
WNI ya. Oh, mahasiswa pas Terakhir. TKW sama TKW TKI. Iya, udah semuanya. Jadi tahun kemarin. Kalau tahun sekarang mungkin bertambah lagi ya, semakin bertambahnya populasi, otomatis permasalahan semakin kompleks, bro. Iya. Seperti halnya yang baru-baru kemarin. Ya, jadi Karena itu gunanya masalah. Kalau ada yang lain, kalau ada masalah lain, ya mbok iya bikin masalah lain. Karena masalah itu bukan kata lu bukan komedi, ini komedi anjir. Ya, kita kembali ke permasalahan si perokok tadi, bro. Oh tadi perokok. Iya. Kita kan sebenarnya kita Iya sih bahas- kemarin yang hot-hotnya. Iya, hot Ujian. banget, udah kayak espresso hangat. Jadi perokok, sebenarnya kalau masalah rokok ini kita udah tahu ya, bro. Hukumnya itu banyak gitu kan. Iya, kita lebih kalau di sini lebih nggak ke hukum rokok itu apa sih? Iya. Ya rokok itu kalau ya intinya gini, kalau masalah rokok itu kita nggak bahas fatwa rokok. Kalau masalah rokok itu yang perokok aktif pastinya dia pro dengan dalil-dalil yang membenarkan. Yang nggak perokok ya dia pasti akan kontra. Cuman Upload di masalahnya tempatnya ini, bro, kemarin. Bro. Nah, itu dia. Kemarin apa gimana? Kemarin tuh sebenarnya saya kurang tahu persisnya ya, cuman ada di upload di sosial media DKKS apa itu. Yo ya Ya, yang itu. nganu-nganu mahasiswa tuh ya. nganu mahasiswa tuh ya. Yang penghimbau mahasiswa. Mengimbau mahasiswa itu ya itu suatu badan otonomnya PPMI Mesir yang bertugas untuk ya emang Bertugas untuk menghimbau. mengimbau dan mengamankan Ya. dan ketertiban gitu kan. Nah, cuman tempatnya seperti itu kan. Iya sih. Nah, itu diceritakan kalau saya baca itu, bro. Itu pagi-pagi ada seorang kawan itu lagi cari sarapan. Tiba-tiba kok ada yang ngerokok di dekatnya kampus. Wah, itu dia. Kayaknya Azhar sebentar lagi perlu ganti nama jadi UINKAI, bro. Perlu buka warteg belakang kuliah tuh loh. Ya, mungkin itu juga salah satu permasalahan yang agak sedikit maklum. Cuman ya pertama kemarin gua berpikiran, oh ini maklum lah maba. Belum tahu. Tapi Masih pertama. masih pertama. Cuman hari ini terulang. Ada lagi. Ngerokok lagi. Oh. Dan itu di Suun ya? Bukan. Itu di belakang kuliah, bro. Oh, di belakang kuliah. Depannya full itu apa yang? Ya, daerah situ. Tergantung kondisi dan adat istiadat. Bagaimana adat istiadat mahasiswa. Oh, itu. Jadi kita perlu- dari zaman terdahulu kita punya adat istiadat. Iya. Jadi kita perlu mengasih tahu ke adik-adik kita kalau di mahasiswa itu ada yang namanya adat istiadat. Bagaimana mengetahuinya? Silakan tanya senior. Kalau lebih dalam lagi, Cuman sebenarnya kayak ada sender-sender yang ada tiba-tiba malam gue jalan malam kan. Itu tangannya juga ada yang Gimana tuh? merah-merah gitu kan, nyala gitu kan. mungkin itu mercon. Iya. Permen huluk-huluk. Mungkin kalau kayak di jalan di yang Kiri. sangat jauh dari kuliah gitu nggak terlalu ngurus ya. Cuman kalau misalnya itu di belakang kuliah ya. Jadi itu mungkin juga salah satu yang itu tadi datang 1 jam sebelum ujian kan, jadi nggak tahu aku harus ini, aku harus ini. Soalnya aku pertama kali datang itu dihimbau, jadi ntar kalau ditanya orang Mesir nggak tahu bahasa Arabnya udah ngomong aja musarif, musfahim. Kalau di jalan jangan ngerokok gini. Iya, itu kembali ke ini sih, apa namanya? Itu istilah kata kalau kita bahasakan itu kayak kita itu timbal balik ke Azhar gitu. Kita udah kuliah gratis. Karena paspor kita Rusum naik. Oh iya. Ya, paspor kita itu kan taksiroh di situ kan. Jadi taksiroh di situ kan ya itu sebuah privilege bagi mahasiswa gitu. Ya, mbok kita itu maklumi gitu. Nah, Kita iya. punya rasa saya itu wis dikasih hak banyak gitu loh. Ya kita seenggaknya gitu. Ya mungkin itu maklumin, itu masih maba. Iya. Jangan lagi lah ngerokok-ngerokok di dekat itu. Ya kalau pengen ngerokok ya
Ya nggak kelihatan ya di kamar mandi, Nah. suun. Tapi ya asapnya jangan sampai kelihatan. Kalau bisa asapnya jangan sampai kelihatan. Ya tetap Bawa nggak boleh blower bro. atau gimana, Lebih gitu. baiknya ya jangan di kampus. Kayak nggak ada tempat lain aja. Enggak. Kalau tempat orang menurutku nggak apa-apa sih. Yang penting jangan ketahuan. enggak bro, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena Nggak bisa. kampus aja. Mending nggak usah. Di pojokan kan ada bis yang rusak tuh di kuliah, di dalam bis yang rusak dua kursi gitu. Udah kayak di ponsel bro. Oke. Ya, seperti itulah kedatangan dan nggak tahu semakin banyaknya, semoga aja nggak terulang kembali. Ya kita sama-sama mahasiswa Indonesia kan juga ini sih. Ada saling menjaga nama baik. Iya. Makanya jangan Nama baik karena kita sebagai pemuda Pancasila. satu. Persatuan Indonesia. Kalau mau tahu videonya silakan dilihat. Ya. Kita habis ini kayaknya ngusulin PPMI bikin UKM Pancasila. Aduh, Nah, kita Bapak. balik ke yang rokok itu tadi ya bang. Jadi kalau rokok itu kita melihat situasi dan di mana tempatnya. Kalau kita lihat, misalkan kita merokok di Al-Azhar, apa di kampus, masa cocok gitu kan? Hmm. Dan itu pertanyaan yang sangat besar bisa diajukan ke senior-seniornya, gimana ini? Seharusnya senior juga yang ada mahasiswa baru ngasih tahu gitu kan. Ya. Bukan hanya kita ketika kita nemuin kita langsung kita bully gitu. Jangan. Iya, makanya gitu enggak. Karena itu kurang pas sih. Udah datang sejam sebelum ujian masa wah itu gini. Ah besoknya ala jawab. Itu perlu seniornya yang mengingatkan atau teman-teman yang di jalan terus nemuin maba yang merokok atau bukan maba lah. Kalau misalkan senior gitu, diingetin aja gitu. Iya sih. Enggak, ya di sekitar kuliah tuh soalnya paling rawan. Enggak enak. Enggak enak. Enggak apa-apa, yang penting ya tadi satu jangan ketahuan ya. Pakai caranya lah. Jangan. Kalau menurut gua ya, semua itu kayak kita balik lagi ke hati kecil kita, domber kita. Apa yang seharusnya kita itu nggak cocok, nggak pantas, itu kan nggak cocok. Karena hati yang jarang dipakai itu bakal mati gitu. Jadi kita sering pakai. Ini pantas nggak sih kita punya akal yang pantas kita pakai? Cuman gue yang bikin gue makin ilfil selain dari kasus tadi itu, para netizen tuh loh yang di sosmed tuh. Biasa. Netizen kita biasa. Ya. Skill nomor 1 netizen Indonesia itu menghujat. Bakat. Iya, seakan-akan dia tuh orang paling bener dan sebagainya. Yang Boyo dimaklumin. Ya, karena tadi yang datang cus Ujian. iya, datangnya. Salah jurusan. Tahun depan takwil. Kalau gue pengen apa yang tadi apa melanjuti pembicaraan Duki tadi yang perkara senior tadi kan. Karena di sini tuh nggak semuanya pakai mediator. Betul. Kita udah random dan sebagainya. Bisa jadi satu rumah itu emang maba semua. Itu kejadian emang. Nah itu emang kejadian. Nah, itu Ya mungkin balik lagi yang tadi. Kalau biasanya tiap tahun tuh ada namanya ormaba. Ormaba. Apa itu? Orientasi mahasiswa baru. Orientasi mahasiswa baru. Azhar. Amnya apa? Enggak. Ormaba baru. itu kalau ada azarnya Orma Bazar. Orma Bazar. Iya. Bazar. Ada pecelnya. Ada kopi. Ya. Mungkin ini nanti ada gebrakan-gebrakan baru dari pemangku-pemangku kebijakan yang lain untuk menindaki hal-hal yang semacam ini gitu. Semangat terus buat mahasiswa perdana jurnalistik. Semoga Anda bisa jadi wartawan. Wartawan apa? Eliaum Sapi. El Sabi, apa lagi tuh?
Ya Legend mereka Zaire. yang bertugas menerjemahkan berita itu gitu. Oh, bisa. Bagus itu bagus. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing membaca berita El Yaum El Sabi bla 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 bla. Itu ada mahasiswa jurnalistik Indonesia terjemahkan ini. Jadi inti dari pembicaraan kita itu ya, kita itu kalau kita menilai sesuatu itu ya harus pakai hati, pikiran yang bersih, terlepas dari segala hal, sesuatu apapun itu. Oh ini gue masih ngedepanin ego apa enggak gitu. Ya. Jadi sebenarnya pantas nggak sih hadiah buat maba itu empati atau caci? Kalau kita caci, kemudian nanti jadinya jadi pasi, depresi, nggak bisa ujian lagi bro. Ya. Nah, tapi kalau tentang merokok di sekitar universitas balik lagi tadi ya, mungkin beberapa universitas di Indonesia juga ada, dan di luar negeri pun ada, di Malaysia itu nggak boleh nge-vape, nggak boleh berasap di sekitar kuliah sama apa tuh asrama. Jadi kalau ketahuan ini di Kelas. apa denda. Oh, denda ya. Ya, lebih bijak lagi lah. Kita harap semua ya jangan merokok di dekat kampus gitu. Sama banyak banget sebenarnya bro. Kalau kita kuliah di Mesir ini tantangannya. Belum lagi yang untuk banat-banat, ada jam malam. Jam pagi. Kenapa harus jam malam? Karena di situ banyak banget, apalagi musim dingin itu. Musim dingin, kalian kalau naik bis, terutama naik bis, tas itu harus di depan, ya kan? Iya, benar. Itu kebiasaan dulu maba di belakang. Gue tuh pernah kejadian di belakang, ternyata belakang itu gue sengaja emang HP Al-Quran doang. Ketika itu habis setoran dari Syekh Nabil. Ya Rob. Ya. Habis itu ternyata gue dibegal 3 orang, depan ngalangin, belakang ngalangin, dan Terus? banyak lagi. Dan Menang siapa? ya gue tendang, habis itu lari gitu kan. Di bis. Jadi udah kong kali kong gitu sama. Oh di bis ininya. Di bis. 3 lawan 1-nya di bis. Iya, 80 coret. Mungkin itu ntar bisa kita ke topik yang selanjutnya. Iya. Oh iya bro, kalau pengen tahu kayak berita-berita seperti itu atau himbauan, itu ada lembaga. Lembaga Penghimbau Mahasiswa. Apa namanya? Dekem. Bukan itu. Dedek. Bukan, salah. Depannya D, belakangnya M. DM. DM. Bukan DM, ada tengahnya. Dava Maulana. DKKN. Di KKM. Itu Jadi penghimbau. di Masisir itu kita ada yang namanya DKKM. Mereka bertugas untuk memberikan himbauan, partisipasi keamanan dan ketertiban mahasiswa. Ya, apalagi, Jadi yang pengen tahu informasi tentang keamanan di Mesir, kemudian himbauan-himbauan yang Keamanan terupdate, keamanan 1 menit yang lalu, Mesir itu kabarnya gimana? Ada di Instagram. iya. Di KKM kayak gitu ya. Jadi himbauan-himbauan di situ ada lengkap insya Allah. Jadi sebenarnya DKKM ini lembaga yang membantu. Kita apresiasi banyak-banyak lah. Apalagi kalau ada kemarin gue kan kehilangan HP kan, gue udah antar Iya. sampai ke Ketemu. enggak ke apa? Surta ya Surta. Tapi enggak, emang Mesir ya gitulah. Ya, kita tanemin lah di diri semua mahasiswa itu, kita semua DKKM. Maksudnya kita saling menjaga satu sama lain, jangan sampai ya kita rapatkan lagi barisannya, jangan saling ya senggol-senggol di mahasiswa itu biasa bro, itu yang bikin kuat, ya kan? Senggol. Gesekan, ya gesekan. Tapi tetap ya yang logis, Tetap pakai digesek. akal, pakai hati gitu kan. Tetap digesek. Mungkin kita lanjut lagi di acara selanjutnya, kita akan tayang setiap Jumat sore insya Allah. Mantap. Kita lanjut lagi minggu depan, tetap bersama kami ngobat ngopi bareng Tim Sa. Tos dulu. Untuk ujian yang susah hari ini. Semoga di